kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat beribadah, selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Pada hari Minggu biasa yang ke-14, tanggal 4 Juli 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda merasa ditolak oleh orang lain? Pernahkah Anda diremehkan? Bagaimana Anda menanggapi penolakan? Mari kita belajar pada Yesus hari ini dalam Injil untuk menanggapi penolakan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini seorang tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia, renungan mutiara pagi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ditolak itu menyakitkan. Bahkan saking sakitnya kita mengatakan sakitnya tuh di sini. Sampai di hati. Saudari-saudara, penolakan itu bisa muncul dalam berbagai macam bentuk atau wajah. Ada yang cinta ditolak atau cinta bertepuk sebelah tangan. Ada perbuatan baik yang dicibir atau diremehkan atau bahkan mungkin juga dicurigai. Ada ide atau gagasan usulan yang tidak diterima, ditolak. Ada kehadiran yang tidak diharapkan atau dihindari. Dan kita bisa menambahkan contoh-contoh yang mirip seperti itu, saudari-saudara. Terhadap segala penolakan semacam itu, saudari-saudara, berbagai reaksi atau tanggapan juga muncul. Sangat tergantung dari kedewasaan iman dan suasana kebatinan seseorang. Ada yang menerima dengan sabar. Ada yang memilih melakukan perlawanan, protes, memperjuangkan pikirannya dan macam-macam. Ada yang juga curhat ke sana kemari. Ada yang memilih diam. Ada yang tetap berbuat baik meski ditolak. Tetap terlibat meski tidak dianggap. Ada yang memilih pergi dari lingkungan atau menarik diri.
Tapi yang paling parah adalah bahwa kalau orang kemudian menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan dalam hati, yang pada akhirnya nanti akan menjelma menjadi perasaan dendam. Saudari-saudara umat beriman terkasih, hari ini Injil memberitakan bahwa Yesus ditolak. Yesus saja ditolak dengan segala pengajaran, pewartaan, mujizat yang dilakukan, apalagi kita-kita ini. Pahitnya justru karena yang menolak itu adalah orang-orang sekampungnya sendiri. Ia ditolak oleh keluarga besarnya sendiri, ditolak di rumahnya sendiri. Sungguh sakit. Di saat orang banyak begitu takjub, kagum, terpesona mendengarkan pengajaran Yesus, justru orang-orang seasalnya menolak dia dan mempertanyakan semua ajarannya. Dari mana didapatkannya semuanya itu? Hikmat seperti ini bagaimana mungkin dilakukan atau diadakan oleh tangannya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan. Ketika begitu banyak orang kagum kepada Yesus, percaya mengikuti Yesus, justru orang sekampungnya menolak dia. Ketika banyak orang kagum akan pewartaannya yang penuh wibawa dan kuasa, disertai dengan mujizat-mujizat, orang sekampungnya mencibir. Ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, orang sekampungnya berusaha menolak, menjauhi dia. Ketika banyak orang percaya karena mujizat-mujizat yang dilakukannya, orang sekampung memilih untuk mempertanyakannya. Dari mana kuasa yang dilakukan oleh tangannya? Ketika banyak orang percaya bahwa dia Mesias, mereka menganggapnya hanya seorang kampung dari Nazaret, anak tukang kayu pula. Ketika banyak orang menerima berita keselamatan yang diwartakan oleh Yesus, mereka memandangnya sebelah mata karena kenal asal usulnya, kenal keluarganya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, bagaimana Yesus menanggapi semuanya ini? Pertama, Yesus tidak marah, tidak reaktif. Dia tidak terpancing untuk ribut atau bikin rame. Sama sekali tidak memilih itu. Yesus juga tidak tersinggung apalagi menyimpan sakit hati. Yesus hanya menyayangkan penolakan yang mereka lakukan. Dikatakan dalam Injil, Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus memandang peristiwa penolakannya itu dari sudut pandang iman. Sehingga dia mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, di rumahnya. Itu untuk mempertegas penolakan itu. Yang kedua, saudara-saudari, Yesus tidak melakukan mujizat apapun di Nazaret. Itu fakta. Karena penolakan tadi bukan juga sebagai bentuk pembalasan Yesus kepada orang Nazaret. Kalau Yesus tidak melakukan mujizat di sana bukan untuk balas dendam. Mengapa? Karena untuk membuat mujizat dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah percaya akan pewartaan Yesus. Dalam banyak pengalaman ketika Yesus menyembuhkan, dia ada lihat iman. Mereka percaya kepadanya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, Yesus tetap berkeliling dan berbuat baik. Dengan kata lain, meski ditolak itu bukan alasan bagi Yesus untuk mogok, untuk protes. Dia tidak marah atau tersinggung. Dia tidak putus asa atau menyerah. Oke kalau mereka menolak,
masih ada banyak orang lain yang merindukan kedatangan Yesus. Masih banyak tempat lain di mana kedatangannya itu dinanti-nantikan, di mana pewartaannya dipercaya, di mana mujizat bisa terjadi di sana dari jamahan tangannya. Masih ada banyak orang lain yang rindu untuk berjumpa dan mendengarkan Yesus. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, dalam hidup ini pengalaman yang dialami oleh Yesus juga adalah pengalaman yang hidup dalam lingkungan kita, yang hidup dalam masyarakat kita, yang hidup di dalam gereja kita. Kita saksikan saudara-saudara bahwa ada banyak orang yang tadinya adalah aktivis gereja. Doanya kencang, imannya kuat, tapi akhirnya entah karena godaan, entah karena kekecewaan kepada Yesus, lalu kemudian memilih untuk meninggalkannya, menolak dia. Ada yang mengikuti hampir seluruh kegiatan rohani di gereja, tapi pada saat yang sama tidak ada dampak di dalam kesaksian hidupnya. Itu sama saja dengan mengenal Yesus tapi sekaligus menolak dia. Tidak semua kebaikan yang kita lakukan akan diterima orang. Itu pasti, sebaik apapun Anda. Tetapi percayalah bahwa tidak semua orang menolak kebaikan kita. Karena itu saudara-saudara umat beriman terkasih, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita jadikan pengalaman-pengalaman penolakan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kedewasaan iman. Mari kita jadikan peristiwa-peristiwa pahit sebagai batu loncatan untuk naik kelas, bukan turun kelas. Mari kita terus berbuat baik. Jangan menyerah dan putus asa. Jangan menyimpan sakit hati, kepahitan, apalagi dendam. Karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri, merugikan pribadi kita sendiri. Dan akhirnya saudara-saudara, tetaplah menjadi manusia versi terbaik Anda setiap hari. Badan boleh lelah, mata boleh basah, tetapi hati jangan pernah menyerah. Salam 52, Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengalaman-pengalaman di mana kami boleh mengalami situasi yang juga pernah Kau alami, pengalaman ditolak, direndahkan, dicibirkan, diremehkan karena asal-usul-Mu. Mampukan kami agar dalam pengalaman-pengalaman serupa kami menjadikannya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kedewasaan, sehingga kami tidak putus asa, tidak menyerah, tapi terus berbuat baik, terus menghasilkan buah-buah di dalam hidup ini. Ingatlah ya Tuhan akan saudari-saudara kami yang sakit dan menderita, yang terpapar virus corona. Semoga Engkau memberkati seluruh usaha isolasi, usaha pemulihan mereka, sehingga kembali pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Ingatlah ya Tuhan akan saudari-saudara kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Mereka yang meminta doa-doa kami, mereka yang merindukan sapaan dan dukungan-dukungan doa kami. Berkatilah seluruh rencana, aktivitas, karya dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa.
Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.